La yashba' mu'minun min khairin, seseorang tidak akan kenyang min khairin dari kebaikan hatta yakuna muntahahul jannah, sampai tujuan akhirnya adalah surga. Jadi orang mukmin yang betul-betul mukmin iman kepada Allah, yang betul-betul mengharap ridhonya Allah, tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan sampai akhirnya adalah surganya Allah, sampai puncaknya adalah surganya Allah. Semoga kita termasuk orang yang seperti ini, tidak pernah puas dengan kebaikan, terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Memang berat berbuat baik itu, untuk sebagian orang mungkin berat. Membantu temannya berat, membersihkan tempat yang kotor berat, apalagi menjaga akhlak berat, membantu orang dan segala macamnya berat. Tapi bagi mereka yang selalu mengharap ridhonya Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada rasa berat. Setiap kali ada orang minta bantuan, sami'na wa ata'na. Oke, ayo kemana? Bantu. Semua orang yang datang kepadanya, dia mampu untuk membantu, dia bantu. Kenapa? Dia tamak untuk selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tamak kepada dunia, tapi tamak untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengulang-ulang mengungkit-ungkit, karena orang mengungkit-ungkit itu tandanya tidak ikhlas. Dulu gara-gara saya, kalau kamu dulu ini ndak anu saya, kamu ndak bisa lah. Tidak pernah mengungkit-ungkit. Terus gimana caranya? Perbuat apa saja yang kira-kira baik, lupakan sudah. Tidak usah diungkit-ungkit. Tidak usah merasa berjasa dan segala macam. Tidak usah merasa berjasa. Allah yang akan memberikan pahalanya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Keutamaannya orang yang alim 'alal 'abid, atas hamba, jadi orang yang alim kepada hamba biasa yang tidak alim, ka fadli 'ala adnakum, sama seperti keutamaanku atas manusia, adnakum, yaitu yang paling bawah di antara kalian, atau manusia paling biasa di antara kalian. Maka kalau kita dibandingkan dengan Nabi, sebanding enggak? Kalau kita dibanding dengan Nabi, sebanding enggak? Oh, enggak sampai ujung kuku pun ya. Nah, itulah perbedaan antara orang yang alim dengan orang yang biasa. Sama seperti Nabi dengan manusia biasa. Luar biasa. Apakah kita tidak mau untuk menjadi orang seperti itu? Orang yang alim, yang fadilahnya diangkat sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa enggak? Mau semua kan? Maka oleh karena itu, belajarlah dengan cara yang benar, belajarlah dengan cara yang baik. Ikhlaskanlah, apapun ikhlaskan. Sami'na wa ata'na. Ikhlaskan, karena semua sesuai dengan prosesnya masing-masing. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu ahlas samawati wal ardi, hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya Allah dan para malaikat, wa ahlus samawati wal ardi, dan semua makhluk, ya, semua makhluk langit dan bumi, hatta namlata fi hujriha, sampai semut yang berada di dalam apa? Hujrun, apa itu? Lobangnya. Wa hattal huta, dan sampai ikan, apa? Ikan paus di dalam lautan, la yusalluna ala muallimin nasi, mereka semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kepada manusia al khaira, kebaikan. Jadi kalau ada orang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, semua yang di langit di bumi sampai ikan paus di dalam lautan, mereka semua berselawat kepada orang ini. Ya Allah, subhanallah. Semoga kita termasuk dijadikan orang-orang yang jihad fisabilillah, termasuk orang-orang yang mau mengamalkan ilmu kita nanti di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Hadis ini disepakati oleh diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis adalah hadis hasan. Jadi sampai apa tadi dikatakan? Sampai ikan paus yang berada di dalam lautan akan berselawat
kepada mereka yang mau mengajarkan kebaikan kepada manusia. Subhanallah, subhanallah. Semut sampai semut-semut yang berada di dalam lubang-lubang mereka, mereka semua bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu. Allah, semoga ilmu kita bermanfaat. Semoga kita seluruhnya menjadi orang-orang bermanfaat. 1388 an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari beliau Abi Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tadi sudah ya. Kemudian wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talabil ilmi ridha bima sana'a. Dan sesungguhnya para malaikat la tadau ajnihataha, mereka menaruh sayap-sayap mereka li talibil ilmi, kepada pencari ilmu, ridon bima sana'a, karena mereka ridho dengan apa yang mereka perbuat. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang belajar ilmu seperti ini, insya Allah termasuk majelis ilmu. Apa kata hadis ini? Malaikat mengepakkan sayap, membentangkan sayapnya kepada mereka yang belajar ilmu. Ridon bima sonah, karena mereka ridho dengan apa yang diperbuat manusia tersebut. Wa innal alimah la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan sesungguhnya orang yang alim khususnya ilmu syariat, pastinya la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, akan bertasbih, akan beristighfar, memintakan ampun baginya semua yang di langit dan di bumi, hatta al-hitanu fil ma, sampai ikan-ikan, yakni ikan paus di dalam lautan. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib, dan keutamaan orang yang alim atas hamba biasa, ka fadlil qamar, sama seperti keutamaannya bulan atas sairil kawakib, ke atas bintang-bintang yang lain. Kalau ada bulan, khususnya bulan purnama misalnya, pada malam 13, 14, 15 bulan purnama, di atas langit itu kan banyak bintang. Di atas langit itu ada berapa bintang? Ada yang pernah menghitung? Tidak ada ya. Berapa bintang? Banyak apa sedikit? Banyak sekali. Tapi kalau sudah muncul bulan purnama, bintang yang lain kelihatan tidak? Kelihatan tapi redup-redup, atau mungkin malah tidak kelihatan. Kenapa? Karena sudah muncul bintang yang paling terang. Apa? Bulan. Itulah keutamaannya, sama seperti itu. Orang alim dibanding dengan orang yang biasa, seperti bulan dengan bintang yang lain, jauh. Cahayanya menyebar kemana-mana, akhlaknya ditiru di mana-mana, tingkah lakunya, cara duduk, makan, minum, berjalannya, itu akan ditiru oleh orang. Kenapa? Ini orang alim. Beda dengan orang yang tidak alim, duduk sembarangan, ajrukong, gitu. Ada orang ajrukong, kentut di mana-mana, pokoknya ada tempat korla bodoh kenangan, dadut. Dan ngelihat sampingnya ada teman yang, waduh, akhlaknya orang, ya subhanallah. Wa innal ulama awarasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaron. Tapi ingat, sesungguhnya para nabi-nabi tidak mewariskan uang dinar wala dirham, dan tidak mewariskan uang dirham. Wa innama warrathu al-ilma, tapi para nabi-nabi itu mewariskan ilmu. Berarti ulama itu adalah pewaris ilmunya para nabi. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia sudah mengambil hadzin, keuntungan wafir yang begitu besar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Maka tinggal kita mau milih warisan yang besar ini atau enggak. Apa warisannya Nabi? Ilmu. Mau enggak antum mendapatkan warisan yang sebesar ini? Mau kan? Maka belajarlah yang baik, belajarlah yang sungguh-sungguh, jangan malas. Capek belajar ya. Dari mana orang belajar tidak capek? Man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak merasakan capeknya belajar sejam saja, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan capeknya jadi orang bodoh selamanya.
Maka jangan sampai merasakan capeknya jadi orang bodoh selamanya. Kalau sudah jadi orang bodoh ya capek di mana-mana tertindas. Kenapa? Karena bodoh, tidak tahu apa-apa. Sama orang ditindas, dipermainkan, dimudahkan dan dikasih pekerjaan-pekerjaan yang berat yang mereka sebenarnya bukan pekerjaannya, dikerjakan aja. Kenapa? Karena bodoh, karena tidak tahu, ya dikerjakan saja. Nauzubillah. Tapi orang pinter, ini pekerjaan saya ini dan tahu harus berbuat apa. Alhamdulillah. Maka Allah memberikan kita akal supaya kita berpikir. Jangan akal itu, otak kita jangan didiamkan jadi hiasan kepala saja, tapi dipakai. Makanya Quran mengatakan afala taqilun la'allahum yatafakkarun la'allahum yarshudun. Banyak sekali. Artinya perintah Allah gimana? Pikirkan. Fa'tabiru ya ulil albab. Wahai orang yang punya akal, ayo i'tabir, ambillah pelajaran dari ini. Dari kejadian-kejadian terjadi di sekeliling kita, cari pelajaran. Nakhtatim bilhamdulillah. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma qad istawda'naka fima 'allamtana farudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina ahbatan ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.